Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Jamaah Masjid Ziyaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Sebagaimana dengan nikmatnya kita bisa melakukan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahinya. Amin. Dan salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah SAW berserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Ziyaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW yang bertemakan hati yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, wala wahyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baik seluruh badannya. Namun bila ia rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Jamaah Masjid Ziyaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menunjukkan bahwa baiknya amalan seorang hamba tergantung baiknya hati. Sebaliknya, rusaknya amalan seorang hamba tergantung rusaknya hati. Hati yang baik ia adalah hati yang selamat dan sehat. Hanya hati ini yang akan bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Mengenai hati manusia terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, hati yang bersih. Yang hati ini adalah hati yang selamat dari berbagai penyakit dan kerusakan. Dalam hati ini terdapat kecintaan kepada Allah dan takut kepadanya. Hati yang selalu takut akan hal-hal yang menjauhkannya dari Allah. Ia adalah hati yang khusyuk, yang hidup dan senantiasa sadar akan tujuan dirinya untuk hidup. Yang kedua, hati yang mati. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Rabb-Nya dan tidak pula beribadah menyembahnya. Ia hidup mengikuti hawa nafsu dan kesenangan belaka. Ia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan. Ia justru mengikuti seruan setan dan bujuk rayu iblis. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati ini sebenarnya menyimpan kebaikan, akan tetapi telah bersarang penyakit dalam hati ini. Ia lebih dekat kepada kebinasaan. Di antara sebab hati yang sakit adalah berbuat maksiat. Perbuatan maksiat akan membekas di hati dan membuatnya sakit. Seperti disebut dalam hadis, bila seorang hamba berbuat dosa, akan digoreskan titik hitam di hatinya. Bila bertaubat, maka titik hitam itu akan bersih mengkilap. Kalau tidak bertaubat, titik tersebut akan bertambah dan akan semakin parah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan adapun ayat yang berkaitan dengan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalamnya hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam kekafiran. Quran surat At-Taubah ayat 125. Jamaah Masjid Ziyaratul Abrar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup pembacaan hadis pada pagi ini,
Marilah bersama-sama kita berdoa agar hati kita senantiasa istiqomah dalam setiap langkah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan dan pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat dan jamaah Masjid Jaratul Abrar. Dan ampunilah dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Dan berikanlah hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, dan berikanlah mereka kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik, wajib maupun yang sunnah. Dan berikanlah mereka rezeki yang luas, berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa. Dan berikanlah mereka keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.